Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 5 Juni 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Mari kita berbicara tentang pertobatan dan kaitannya dengan persoalan korupsi. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama menghayati kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi terang dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarnya, kiranya Tuhan yang memberkati pendengaran kami supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sertailah kiranya perjalanan aktivitas kehidupan kami di hari ini dengan pertolongan dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jadi pertobatan itu berkaitan dengan pengakuan dosa dalam tata liturgi ibadah kita di GKJ. Dan sekali lagi, coba kita kaitkan dengan persoalan korupsi. Apakah kira-kira ada hubungannya? Dan untuk melihat hubungannya, mari kita menghayati kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-14. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ya, demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita membicarakan masalah pertobatan dan hubungannya dengan persoalan korupsi. Ada hubungannya. Jadi, pertobatan bukan hanya dilakukan di tempat ibadah, di hari Minggu, atau di hari-hari yang lain. Tetapi, pertobatan harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang apapun, pekerjaan, usaha, dan aktivitas kita. Kita harus menunjukkan sikap pertobatan itu. Sangat jelas ya. Kalau kita melihat sekarang, ada tindakan korupsi, mengambil uang yang bukan miliknya, bukan haknya. Ini adalah tindakan yang merugikan orang lain
Dan pada saat yang sama sebagai orang Kristen, kita bisa mengatakan ini bukan wujud dari pertobatan. Sekalipun barangkali orang itu adalah orang yang beragama, yang pelaku korupsi itu adalah orang yang beragama. Dan barangkali dalam ibadahnya dia senantiasa memohon pengampunan dosa, dia bertobat. Tetapi kalau perilakunya masih korup, maka itu artinya bukan pertobatan yang nyata. Ya, Tuhan menghendaki agar ada pertobatan yang nyata melalui tindakan hidup sehari-hari. Yang dikorupsi bukan sekedar materi, bukan sekedar uang, tetapi juga bisa waktu kan? Dengan molor dalam pertemuan, dalam perjanjian, dan lain sebagainya, itu bukti dari tindakan mencuri, mengambil waktu milik orang lain. Dan ini sangat ironi. Kita ingin mendapatkan waktu, tetapi waktu yang kita peroleh, yang kita miliki, tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan mencuri waktu tadi. Ini ironi sekali dalam kehidupan. Padahal kalau habis waktu kita, Tuhan mengatakan habis waktumu, kita meninggalkan dunia ini, tidak bisa menikmati waktu lagi, kita sangat bersedih, sangat kehilangan. Kita tidak rela kehilangan waktu. Tetapi pada saat kita menerima waktu, memperoleh waktu, memiliki waktu, kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini ironi dalam kehidupan dan berkaitan dengan persoalan korupsi waktu. Sayangkan, dan ini bukanlah tindakan dari pertobatan real kita, nyata kita. Semoga Tuhan memampukan kita menyatakan belas kasihannya kepada kita untuk kita menyatakan pertobatan dengan tidak melakukan korupsi, melawan tindakan-tindakan korup, baik itu korupsi waktu, uang, dan lain sebagainya. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.